Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sikrit. Baik, kali ini aku akan membahas mengenai manajemen data dan informasi ya. Jadi aku akan mulai dari saat ini akan sedikit ngebut gitu ya teman-teman. Monggo nanti dari materi bisa teman-teman baca gitu ya di video ini gitu teman-teman. Jadi manajemen data itu merupakan sebuah kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, analisis, dan pengelolaan keseluruhan informasi teman-teman ya, yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan perusahaan dengan tujuan untuk mencapai aksesibilitas, integritas, keamanan, dan kualitas data yang optimal seperti itu teman-teman ya. Eh, Kemudian kita lihat apa sih pentingnya manajemen data gitu ya. Kita tahu bersama bahwa di perusahaan ataupun instansi gitu ya, ada beberapa keputusan itu berdasarkan data teman-teman. Jadi sekarang itu zamannya udah semua keputusan itu berdasarkan data teman-teman, karena data itu justified gitu ya. Ketika misalkan sebuah keputusan itu didasari dengan sebuah data, pasti tidak ada celah hukumnya gitu ya, dalam tanda kutip gitu, dalam dalam manajemen data ini gitu teman-teman. Kemudian ada juga di sini yang kedua pentingnya adalah keamanan dan kepatuhan gitu ya. Karena sekarang sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi sehingga data-data itu perlu untuk dilakukan regulasi ya, sehingga bisa lebih comply dengan apa yang diatur di undang-undang PDP seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada juga efisiensi operasional. Dengan manajemen data yang efektif, organisasi dapat mengurangi duplikasi data dan lain sebagainya. Kemudian ada peningkatan pengalaman pelanggan ya. Jadi pelanggan pun kalau misalkan data-datanya lengkap dan juga puas gitu ya, dan juga data integrity-nya itu oke gitu ya, pasti pelanggan pun akan puas gitu. Dan user pun akan percaya gitu dengan sistem informasi kita gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada inovasi dan pengembangan produk, ada pengelolaan risiko, dan juga mendukung analisis dan pelaporan gitu ya. Nah, ketika kita berbicara tentang manajemen data yang terstruktur dengan baik mempermudah proses analisis dan pelaporan ya. Organisasi dapat menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu, yang sangat penting gitu ya untuk mengevaluasi kinerja dan membuat perencanaan strategis ke depannya, teman-teman ya. Kita lihat, eh, jika kita ingin membuat suatu bangunan yang yang bertujuan untuk memberikan suatu data strategi gitu ya, dan juga data function, ada beberapa pilar-pilar yang memang harus dipenuhi ya agar bangunan itu tetap kokoh gitu teman-teman ya, dan juga berdiri secara sempurna. Yang pertama dari layer paling bawah harus ada model organizational corporate ya. Jadi apa sih yang memang dibikin gitu, apa sih yang memang sudah dirancang gitu ya dalam enterprise arsitektur gitu ya. Dari situ kita kemudian ambil, kemudian kita adopsi di dalam model manajemen data ini gitu ya teman-teman. Di sini ada change management juga dan juga continuous improvement. Tentu saja teman-teman tidak ada sistem yang 100% aman. Pasti setiap waktu kita perlu melakukan updating gitu ya terhadap sistem-sistem yang kita miliki. Tak terkecuali manajemen data. Seperti itu teman-teman ya. Di sini juga ada data governance, ada data manajemen. Kualitas data harus yang terbaik gitu ya. Kita juga harus sesuai dengan standar dan juga policy yang ada gitu ya. Kemudian kita juga harus memiliki master data management. Jangan lupa juga harus ada metadata, teman-teman ya. Jadi ketika kita memiliki data-data yang kita simpan dalam database kita, kita perlu ada suatu penjelasan gitu ya. Nah, penjelasan itu ditaruh di metadata. Kemudian ada data risk dan control dan juga data arsitektur. Mau seperti apa gitu ya arsitektur datanya gitu ya. Kemudian dari beberapa pilar itu, kemudian nanti kita akan buat semacam data function, target operating model. Di sini juga ada data strategi dan juga ada corporate strategi dan juga objektifnya seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari kerangka kerja data manajemen. Yang pertama kita harus menganalisa dan melihat ya kebutuhannya itu seperti apa gitu yang diinginkan oleh user. Kemudian yang kedua adalah di sini kita lihat ada develop data capture strategi, bagaimana kita mengambil eh, data-data mentah itu gitu ya. Kemudian dari situ kita lihat eh, kita harus mendevelop prosedur dan standar yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan dari user.
Di sini juga harus ada proses kontrolnya, kemudian ada analytic dan decision support, kemudian ada integrate dan curate, dan juga yang terakhir adalah analis, cost and benefit gitu ya. Jadi hal-hal ini yang perlu untuk kita jadikan dasar sebelum kita melakukan pengembangan data management ya. Seperti itu teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu teman-teman, mungkin agak sedikit singkat. Aku ngejar biar video-video selanjutnya itu bisa bisa sedikit gitu ya, tapi teman-teman bisa dapat banyak insight gitu ya. Jadi aku akan coba percepat sehingga teman-teman bisa melihat gitu ya secara high level itu seperti apa gitu. Baik, dari aku itu dulu. Teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jangan lupa mohon bantuannya banget teman-teman untuk like, komen dan juga subscribe ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.